Nah, kemudian yang kursi tadi nih, yang dudukannya itu terbuat dari kulit manusia. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di videoku kali ini aku bakalan nyeritain lagi tentang suatu kisah psikopat tergila sepanjang masa. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, nonton sampai habis ya. Sebelum masuk ke topik utamanya, aku mau ngingetin nih buat kalian yang lagi makan, lebih baik dihabisin dulu makanannya baru nonton video ini. Nah, aku cuman mau ngingetin aja ya guys. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu. Dan kalau misalnya kalian suka dengan videoku, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga nih buat nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi psikopat ini bernama Edward Theodore Gain, atau misalnya dikenal sebagai namanya itu Ed Gain. Jadi si Ed ini lahir di keluarga yang cukup unik. Kenapa nih? Karena ayahnya yang bernama George Gain adalah seorang pecandu alkohol dan ibunya yang bernama Augusta Gain adalah seorang perempuan yang overprotective dengan anaknya, yaitu si Ed dan juga Henry. Jadi si Ed ini dua bersaudara guys. Bahkan nih sejak kecil si Ed dan juga Henry ini dididik oleh ibunya untuk membenci perempuan. Jadi kayak ibunya bilang, kamu jangan deket-deket ya sama perempuan, pokoknya kalian gak boleh temenan sama perempuan, pokoknya kalian harus benci sama perempuan. Kayak gitulah kira-kira guys. Nah, si Ed sama Henry ini merupakan orang yang pendiam nih, alias tertutup sama orang lain. Ditambah dengan ibunya yang overprotective ini, sehingga si Ed dan Henry ini disuruh jarang keluar rumah nih. Jadi kayak ngendep aja di rumah, dan juga rumahnya itu jauh dari pemukiman warga sekitar. Jadi bisa dibilang rumahnya si Ed dan Henry ini rumah yang terpencil, jadi jauh dari pemukiman warga yang lain. Nah, ini ada gambar rumah si Ed ini, dan rumahnya ini cukup besar nih. Nah, ayahnya si Ed ini merupakan satu-satunya orang di keluarga Gain yang sering berinteraksi dengan orang lain. Juga ditambah karena si ayahnya Ed ini kerja nih guys, jadi dia sering keluar rumah dan sering berinteraksi dengan orang lain. Sayangnya pada tahun 1940 ayahnya Ed ini meninggal dunia akibat gagal jantung nih. Nah, pada saat itu juga ibunya Ed ini sakit keras guys. Jadi si Ed dan Henry ini terpaksa untuk keluar rumah dan mencari pekerjaan. Dan tujuannya pastinya untuk mencari uang agar bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Meski agak aneh karena si Ed sama Henry ini kan jarang banget nih keluar rumah karena ibunya yang overprotective, dan sekali ini mereka keluar rumah dan mencari pekerjaan. Tapi masyarakat tetap menerima mereka karena mereka ini dianggap cukup ulet dan juga pekerja keras serta bersedia melakukan pekerjaan apapun. Jadi selagi ada lowongan, mereka ini bersedia guys. Hingga pada tahun 1944 saat mereka bekerja merenovasi sebuah rumah, Ed dan Henry terlibat dalam sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar dan Henry ditemukan sudah tewas. Namun kematian Henry menjadi tanda tanya yang besar. Mengapa nih? Karena Henry ini ditemukan dalam keadaan memar di kepalanya. Jadi kalau misalnya ia meninggal karena kecelakaan tersebut alias kebakaran rumah, pasti ada luka bakarnya kan, mau di tubuh atau di muka dan lain-lain. Tapi di sini itu nggak ditemukan sedikit pun luka bakar di tubuhnya si Henry, melainkan memar di kepalanya. Nah, awalnya banyak orang yang mencurigai si Ed ini karena telah membunuh si Henry. Tetapi si Ed ini tetap bersikap baik, kayak sopan, ramah, pokoknya kayak tidak mencurigakan, dan juga tetap bekerja dengan tekun. Sehingga kecurigaan tersebut lama-kelamaan memudar. Jadi tidak pernah ada orang yang menuntut si Ed ini atas kematiannya si Henry. Hidupnya Ed ini sangat berubah sekali, berubah drastis setelah ibunya meninggal pada akhir tahun 1945. Nah, si Ed ini sangat terpukul dan juga pastinya kesepian karena cuman dia satu-satunya orang yang hidup di dalam keluarga Gain. Jadi ayahnya udah meninggal, ibunya meninggal, serta saudaranya juga sudah meninggal. Jadi ia memutuskan untuk membuka usaha pertanian sendirian dan menutup diri dari masyarakat. Setelah kematian ibunya, si Ed ini mulai mempelajari anatomi tubuh perempuan dan juga sejarah kekejaman Nazi.
khususnya soal eksperimen medis. Nah, buat kalian yang nggak tahu sejarah kekejaman Nazi itu kayak gimana, di sini aku bakalan jelasin aja secara singkat ya. Jadi ketika mulai Perang Dunia Kedua, ini banyak banget nih pembantaian dan juga pemusnahan bagi bangsa. Salah satunya tentara Nazi yang melakukan pembunuhan dan juga pembantaian terhadap orang di sana. Khususnya itu terhadap si pendeta dan juga tempat-tempat ibadah. Selanjutnya yaitu tentang eksperimen medis nih. Kalau eksperimen medis ini merupakan sebuah eksperimen yang biasanya dilakukan terhadap tahanan, yaitu khususnya orang-orang Yahudi serta anak-anak juga guys. Jadi anak-anak Yahudi itu suka dijadikan eksperimen. Tetapi eksperimen medis ini biasanya disebut sebagai penyiksaan medis. Jadi bukan sebuah eksperimen. Kenapa? Biasanya eksperimen medis ini berujung kematian, cacat permanen, infeksi, dan lain-lain. Jadi benar-benar eksperimen medis ini berujung fatal. Oke, lanjut. Nah, pada saat itu penduduk di sekitar itu masih melihatnya itu normal-normal aja nih. Hingga pada tanggal 16 November 1957 ada seorang pemilik toko perkakas yang bernama Bernice Worden dinyatakan hilang. Nah, anaknya Bernice yang bernama Frank itu merupakan seorang wakil sheriff, langsung turun tangan untuk mencari ibunya yang hilang. Hingga pada akhirnya penyelidikan ini berujung pada nama Ed Gein. Mengapa nih? Karena si Ed ini diketahui sering mengunjungi toko si Bernice ini. Ya cuman mengunjungi aja tetapi tidak membeli apapun. Jadi kayak si Ed ini masuk ke toko perkakas Bernice, kemudian cuman melihat-lihat aja, kemudian keluar untuk pulang, jadi nggak membeli apa-apa. Nah, tetapi ini terjadinya itu berulang kali nih. Jadi si Ed ini sering mengunjungi tokonya si Bernice hanya untuk melihat-lihat saja tanpa membeli apapun. Hingga pada akhirnya si Frank ini memutuskan untuk memeriksa rumah si Ed. Saat si Frank ini sudah sampai di rumahnya si Ed, Frank ini langsung mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tetapi tidak ada tanggapan guys. Tok, 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 tok. Frank terus mengetuk pintu tetapi tidak ada tanggapan. Karena tidak ada tanggapan, si Frank ini mulai mencari cara untuk memasuki rumah si Ed ini. Jadi ia masuk melalui gudang kayu. Namun, apa yang ia temukan di gudang kayu tersebut di luar dugaan. Nah, kalian mau lihat nggak nih kondisi rumah si Ed itu gimana nih? Kayak gini guys. Bisa kelihatan banget kan dari kondisinya aja, itu rumahnya tuh udah kelihatan banget nggak keurus, nggak pernah dibersihin, kayak udah berapa tahun nggak pernah dibersihin kayak gitu kan. Gitu masuk ke gudang kayu tersebut, hal pertama yang dilihat oleh Frank adalah seorang tubuh perempuan yang digantung terbalik tanpa kepala. Serta di bagian kelamin hingga bagian dada juga terdapat sobekan yang panjang. Sobekan panjang tersebut digunakan untuk mengeluarkan organ tubuh wanita tersebut. Nah, kalau kalian pernah ngeliat proses penyembelihan hewan kurban, kayak gitu sih kira-kira prosesnya. Setelah dilihat lebih lanjut lagi, diperhatiin ini kira-kira tubuh siapa sih? Ini siapa sih? Kayak bentuknya kayak siapa sih? Akhirnya si Frank ini menyadari bahwa itu adalah tubuh perempuan yang merupakan ibunya, yaitu Bernice Worden yang sudah hilang. Jadi saat itu si Frank ini masih sangat terkejut banget nih, shock kayak ngeliat kondisi dari ibunya tuh kayak gini, udah hilang berhari-hari, ditemukan dalam kondisi yang sangat tragis, sadis banget kayak gitu kan. Jadi kayak apa? Aku gak nyangka banget ini ibuku. Nah, jadi si Frank ini mulai memasuki rumah si Ed ini lebih dalam lagi. Dan tebak apa yang ia temukan guys? Jadi si Frank ini menemukan benda-benda yang sulit masuk ke nalar manusia normal. Salah satunya si Frank ini menemukan ini guys. Kalian bisa tebak gak itu gambar apa? Ya, itu benar kursi, tapi itu bukan sembarang kursi. Jadi di alasnya itu atau alas dudukannya itu merupakan kulit manusia. Dalam ruangan itu, si Frank menemukan 10 kulit kepala perempuan. Kemudian ia menemukan satu gulungan kulit full body tubuhnya perempuan. Jadi kayak utuh tubuh perempuan dikuliti semua guys. Kemudian si Frank juga menemukan sabuk yang terbuat dari puting perempuan yang telah dijahit menjadi satu. Nah, kemudian yang kursi tadi nih, yang dudukannya itu terbuat dari kulit manusia. Selain itu juga, si Frank juga menemukan ini guys.
Kalian bisa tebak nggak itu apa guys? Jadi guys, selain digunakan untuk perkakas, si Ed ini juga menggunakan tengkorak manusia untuk mangkuk sup. Jadi bentukannya tuh kayak ada bukannya, dan disitu dia digunain untuk makan guys. Saat si Frank ini mulai masuk ke dalam lagi nih, mulai masuk ke dalam rumahnya si Ed lagi nih, ia menemukan banyak banget organ-organ tubuh dalam manusia yang memenuhi kulkas. Kemudian di meja makannya tuh banyak banget tulang-tulang manusia yang dihiasnya di situ. Kemudian juga menemukan lampu meja yang kapnya itu terbuat dari kulit wajah manusia. Selanjutnya, si Frank ini mulai memasuki kamarnya si Ed. Si Frank menemukan sebuah tempat tidur yang dihiasi dengan tengkorak manusia. Kemudian dia juga menemukan satu kepala utuh yang digantung di dindingnya. Jadi digunakan untuk menghiasi ruangannya. Dan juga ditemukan 9 kulit wajah perempuan yang ditempelnya di dinding. Jadi digunakan untuk menghiasi dinding ruangan kamar si Ed ini. Parah banget gak sih? Kalian kebayang gak sih dia tidur sama tengkorak manusia, sama kulit wajah, sama organ-organ, sama tulang-tulang? Iu. Yang paling ngerinya lagi, yang paling seremnya lagi, si Frank juga menemukan sepotong alat kelamin manusia di dalam kotak sepatu dan juga kulit wajah manusia yang dijadikan masker. Intinya nih ya guys, intinya itu di dalam rumahnya Ed, mau perkakas, mau perabotan rumah tangga, mau makanannya, mau peralatan makannya, dan lain-lain itu terbuat dari tubuh manusia. Serta hiasannya juga terbuat dari tubuh manusia. Nah, kalian bisa lihat gambar ini guys, ini salah satu contoh dari gambar peralatan yang digunakan oleh si Ed ini, atau hiasan lah intinya. Ada sendok, ada garpu yang terbuat dari tulang manusia. Ngeri banget gak sih? Akibat temuannya yang tadi di rumahnya itu yang mengerikan itu, jadi si Ed ini langsung disidang nih, langsung diadili oleh pihak berwenang. Selain disidang karena dugaan pembunuhan Bernice Warden, Ed juga diduga telah membunuh seorang perempuan yang merupakan pemilik bar yang bernama Mary Hogan pada tahun 1954 silam. Diduga si Mary ini merupakan perempuan hidup yang menjadi korban pertamanya si Ed. Kenapa nih aku bilangnya perempuan hidup? Maksudnya apa sih? Nah, jadi guys, perempuan hidup itu maksudnya, jadi si Ed ini mengaku telah membunuh 2 perempuan saja. Jadi sisanya itu apa? Sisanya itu didapat dari menggali kuburan perempuan yang baru saja meninggal. Jadi ada perempuan yang baru saja meninggal, dia gali kuburannya, dia ambil mayatnya, terus dijadiin pajangan dan lain-lain. Selain tubuhnya Bernice dan juga Mary, diperkirakan sudah sekitar 15 mayat perempuan yang dijadikan oleh Ed sebagai benda. Jadi saking banyaknya, si Ed ini juga tidak bisa mengingat berapa banyak kuburan perempuan yang sudah digalinya. Di depan pengadilan, si Ed ini mengaku membuat karya yang sadis tersebut karena ingin hidup menjadi perempuan yang utuh, seperti idolanya yaitu sang ibu. Si Ed ini juga pernah mengenakan pakaian perempuan dan juga kulit wajah perempuan dan berpura-pura menjadi ibunya. Karena dianggap si Ed ini sakit secara mental alias mentalnya itu nggak normal seperti orang biasanya, akhirnya si Ed ini dijebloskan di dalam rumah sakit jiwa selama 10 tahun. Selama di rumah sakit jiwa, si Ed ini dikenal sebagai orang yang sopan, yang ramah, dan juga tidak menyusahkan. Setelah dianggap sudah cukup pulih nih, si Ed ini akhirnya disidang dan dinyatakan bersalah. Tetapi si Ed ini tidak dijatuhi hukuman mati maupun hukuman penjara karena ia dinyatakan sebagai tahanan yang gila. Dan akhirnya ia dijebloskan di dalam rumah sakit jiwa lagi hingga pada tanggal 26 Juli 1984 si Ed ini ditemukan telah meninggal dunia karena kanker paru-paru dan juga gagal jantung. Nah, karena kisah si Ed ini benar-benar sangat luar biasa kejamnya, jadi banyak banget nih penulis dan juga pembuat film horor mengadaptasi kisah dari si Ed ini untuk dijadikan film maupun cerita. Nah, di sini ada gambar sertifikatnya dan di sini ada nama dari rumah sakit jiwanya.
guys, sekian dulu untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe. Dan yang pastinya share ke teman-teman kalian ya. So, bye!